Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidayah, petunjuk Allah, inayah, pertolongan Allah senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimana. Salawat dan salam selalu bagi hamba pilihan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya mujibas sa'il. Kali ini kita membahas 7 sunnah harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita terdiri dari hari-hari, jam, menit, detik. Orang-orang yang beriman menyadari bahwa hidup ini amat sangat cepat berlalu, bahkan sekejap. Bagaimana tidak disebut sekejap? Kita bisa bayangkan waktu usia 10 tahun, 20 tahun, ketika menjadi anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Atau mungkin saat kita membayangkan menjadi seorang cucu, tahu-tahu kita sekarang sudah punya cucu. Tahu-tahu 50, 60, dan semua kita lalui dengan sekejap. Pernahkah terbesit di benak kita membayangkan mereka yang telah wafat 10 abad yang lalu, 5 abad yang lalu, seabad yang lalu, atau baru yang meninggal? Apa yang mereka rasakan di alam kubur? Bukankah semua peristiwa itu dilalui dalam sekejap? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita belum wafat, kita belum berada di alam kubur, kita masih hidup. Disinilah cerdasnya orang beriman. Kesadaran bahwa hidup ini sekejap, karena itu diolahnya lah hidup sekejap ini berarti untuk hidup panjang hari tanpa akhir. Dan ini memotivasi kita, mendorong diri kita untuk berbuat baik mumpung masih hidup, mumpung masih sekejap. Dan kita tidak mau terjebak oleh hanya karena keenakan sekejap, tapi menderita berkepanjangan. Dari malas berbuat sia-sia, apalagi melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Menyebutnya saja sudah enggak nyaman, apalagi melakukannya. Karena hidup ini cepat berlalu. Karena itulah kita ingin mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang tercerdas, yang memanfaatkan setiap hitungan hari, jam, menit, detik berarti. Tentu beliaulah tauladan kita, tauladan yang memberikan contoh terbaik memanfaatkan hidup sekejap ini. Pertama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hidup dengan qiyamul lail, tahajud adalah salat pilihan. Tidak sembarang hamba Allah yang mau melakukan qiyamul lail. Baik, semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau salat malam. La min ibadihil mustafa, kecuali hamba pilihannya. Karena itu benar-benar hamba terpilihlah yang mau melakukan qiyamul lail. Syarful mu'min salatuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah salat tahajudnya. Dan itulah yang membuat mereka mulia. Tiba nafs, kata Nabi, orang kalau tahajud jiwanya hidup. Gimana enggak hidup? Saat malam, saat orang lelap dalam peraduan tidur, ia bangun, melek mata hatinya. Di tengah kegelapan dia mengakses nur hidayah Allah pada diri. Tidak heran malaikat pun yang diciptakan dari cahaya terkagum-kagum sehingga hormat kepada hamba Allah yang tahajud. Insya Allah, subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keutamaan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah engkau bangun di penghujung sepertiga bagian malam sebagai salat sunnah tambahan. Asa, niscaya, asa, tentu, asa, insya Allah, pasti Allah akan menempatkan kedudukanmu pada maqam yang terpuji. Terpuji di mata Allah. Karena itu Allah memuji-muji hambanya yang qiyamul lail. Tajapa junubuhum anil madaji. Hai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Bahkan dalam ayat yang panjang surah Zumar ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, takut dengan azabku dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Sama enggak hambaku yang tahu dengan yang tidak tahu? Sesungguhnya hanya hambaku yang tahu, yang cerdas, yang pintar sajalah yang mengingatku di tengah malam. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi antara ciri ulul albab, mereka yang menikmati qiyamul lail. Ulul itu punya albab lub, berisi, berjiwa agama. Tidak heran mereka dipuji oleh Allah, sangat mengagumkan. Allah memuji ciptaannya karena menikmati qiyamul lail. Maka siapapun yang ingin terpuji di mata Allah, manfaatkanlah momentum tengah malam itu. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza qama 'abdi nisfal lail fa innahu da'ani." Jika hambaku bangun di tengah malam kemudian bertakbir Allahu Akbar, seakan ia memanggilku. Fa anzaltu ilal ardi, maka aku pun turun ke muka bumi. Aku hampiri hambaku yang memelas di tengah malam. Abdi, hambaku. Abdi, pilihanku. Abdi, kekasihku. Ma tatlubu minni, apa yang kau minta dariku? Hal min sa'ilin fa'udiyah. Adakah masalah-masalah yang ingin ku bantu untuk menyelesaikannya? Pasti kutunjukkan jalan keluar bagi. Hal min mustaghfirin. Adakah dosa-dosa yang ingin ku ampuni? Faghfirullah. Pasti ku ampuni. Rintihan sukma, tangisan batin kan didengar oleh Maha Pendengar kalau memang kita manfaatkannya di tengah malam. Prime time, waktu terpilih, waktu utama. Lalu haruskah kita sia-siakan? Sedangkan waktu tidak pernah berulang.
Sambutlah hari dengan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian melakukan salat malam, karena ia merupakan perilaku atau adat kebiasaan orang-orang soleh, para rasul, para aulia sebelum kalian. Dan juga pendekatan diri kepada Allah secara maksimal, penghalang dari dosa, penghapus segala keburukan, dan penghalau berbagai macam penyakit dari tubuh. InsyaAllah. Begitu banyak kegembiraan qiyamul lail. Sampai Rasulullah SAW memberitakan gembira bagi seorang suami yang bangun lebih dahulu lalu membangunkan istrinya. Bahkan beliau menambahkan wada'al ma fi wajhiha. Rasulullah SAW lebih senang kalau suami itu memercikan air ke muka istrinya. Qiyamul lail. Dan sejarah pun mencatat Islam ya'lu ala yu'la alai, meraih khair ummah. 2/3 belahan bumi ini dikuasai. Bahkan azan menjadi nada musikal terbaik selama 7 abad. Ternyata perjuangan kala itu tidak saja dibayar dengan tetesan darah, tetapi dimulai dengan linangan air mata tahajud. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit tapi beriman mengalahkan kelompok yang banyak tapi kafir dengan izin Allah, izin Allah, izin Allah. Mohon kepada Allah di tengah malam, melakukan kekuatan batin, memperkuat iman. Lalu siang hari berjuang. Pantas mereka meraih kemenangan. Karena mereka mohon kepada Allah dan tujuan perjuangannya hanya kepada Allah. Dan tahajud menunjukkan keikhlasan seorang hamba mengabdi kepada Allah. Kalau wajib, kewajiban. Minal khaliq ilal makhluk. Dari Allah kepada hambanya. Perintah. Tapi kalau sunnah, bottom up. Minal makhluki ilal khaliq. Kerelaan, keikhlasan diri mengabdi kepada Allah. Ketika Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, apakah aku termasuk orang yang ikhlas? Beliau menjawab dengan balik bertanya, hal kumta nisfal lail, apakah engkau termasuk orang yang bangun di tengah malam tahajud? Maka qiyamul lail jadi khas hamba Allah yang ikhlas. Ia rela mengabdi kepada Allah di tengah malam. Salat artinya doa, doa artinya mohon, mohon artinya butuh. Saking butuhnya ia kepada Allah, sampai malam pun ia bangun menghadap Allah. Subhanallah, indah sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah qiyam lail itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadabburul Quran, membaca, mengaji, mengkaji Al-Quran, dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu dianjurkan kepada kita membaca Quran di waktu fajar, sebelum subuh atau sesudah sholat subuh, sebelum matahari terbit, sebelum mata melihat dunia, komputer, fulus, dolar, peristiwa dunia di siang hari. Maka sebaiknya mata kepala ini melihat Al-Quran lebih dahulu. Hasil seminar di Malaysia tahun 1983 menakjubkan, ternyata mata manusia syarafnya sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran, sehingga orang yang membaca Al-Quran matanya akan sehat, bahkan menyehatkan matanya yang sakit.
Tidak heran ulama-ulama senior kita, sepuh-sepuh, masih bisa melihat dengan jernih karena beliau selalu membaca Al-Quran. Sehingga Allah sehatkan matanya. Itu mata kepala, apalagi mata hati. Allah beri nur, bimbingan orang-orang yang membaca Al-Quran sebelum kakinya melangkah ke dunia ini, pikirannya memikirkan dunia ini, matanya melihat dunia ini, ia sudah melihat Al-Quranul Karim. Sudah Al-Quran masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya terang benderang, tidak gampang diprovokasi oleh dunia ini. Masya Allah. Dan tentu membacanya bukan sekadar membaca, bukan sekadar mengaji yang selama ini, tapi mengkaji. Ali bin Abi Thalib mengingatkan, la qira'ata illa bitadabbur. Tidaklah ada bacaan Al-Quran kecuali dengan tadabbur, pemaknaan, pemahaman. Mungkin semua kita sudah berkali-kali hatam Al-Quran, tapi sedikit kita yang hatam terjemahan Al-Quran. Sejujurnya kita belum banyak paham dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa hidup dalam diri kita? Kecuali hanya bacaan, hanya ritual. Bagaimana kita mengharapkan tegaknya syariat Allah di negeri ini kalau mayoritas kita belum memahami Al-Quran? Belum paham bagaimana menghayati. Sedangkan penghayatan akan menumbuhkan kecintaan. Kita belum cinta kepada Allah, belum cinta kepada Al-Quran. Karena itu kita jarang membaca. Coba kalau nggak percaya, datang ke rumah orang Islam, ketok pintunya, ucapkan salam, minta Al-Quran yang berada di rumah orang Islam itu. Pegang. Lalu balikan. Selesai ucapkan salam, pulang, lihat telunjuk tangan kita. Telunjuk tangan kita akan berdebu. Kenapa? Karena Al-Quran jarang disentuh. Apalagi diamalkan. Kadang Al-Quran hanya menjadi pajangan. Kalaupun disentuh cuma hanya karena ada kepentingan, ada yang meninggal, ada yasinan, sekedar saja, dan itu pun bacanya berat sekali. Tadabbur itulah yang membuat Al-Quran itu bermakna. Al-Quran itu petunjuk hidup yang menyelamatkan hidup kita dunia akhir. Kalau tidak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Bukankah semua kita ingin selamat? Kalau ingin selamat, pegang dong Al-Quran yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Sekali lagi, kalau nggak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Omongan manusia, orang, TV, yudilluka an sabilillah. Niscaya akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Lalai kita akhirnya. Baca Al-Quran, deteli. Huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kita pahami, kita hayati. Kalau tidak, antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 43. Kau mabok sehingga kau benar-benar paham dari apa yang kau baca. Kau mengerti dari apa yang kau ucapkan. Kita menjadi seorang pemabok yang berkata tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Inilah yang terjadi selama ini kepada umat Islam. Salat demi salat, tapi tidak membuat diri kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Malah semakin menjadi keji dan mungkar kita, walaupun salat. Saum Ramadan ternyata tidak membuat kita lebih fitrah, lebih takwa. Berapa kali kita bulan Ramadan kita lalui, ternyata kita masih belum menjadi hamba yang bertakwa. Haji, Masya Allah. Negeri kita ini paling banyak jamaah hajinya, tapi korupsinya terbesar di dunia. Tidak terjebak ritual rutinitas, belum melahirkan ritual yang berkualitas. Kenapa? Karena kita masih beribadah mabok. Maka itu Ali mengingatkan, la qira'ata illa bitadabburi. Tidak ada bacaan Quran kecuali tadabbur. Pemahaman, penghayatan. Disinilah perlunya kita berguru, mengikuti majelis tarbiyah atau tarbiyah liqa. Kita dibimbing terus menerus setiap pekan. Syukur bisa lebih, sehingga kita berjalan dalam hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sangat indah, hadis qudsi, "Idza aradta an tuhadditsani 'alaika an taqra'al Qur'an." Kalau kau ingin diskusi denganku, kau ingin bicara denganku, kau ingin ngomong denganku, hendaklah kau baca Qur'anku. Subhanallah. Kita bisa ngomong dengan Allah, bisa bicara dengan Allah, bisa diskusi dengan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Alangkah indahnya kita bisa berdialog langsung kepada Allah dengan baca Al-Quran. Nah, enggak sih? Mestinya ini memacu kita untuk terus membaca Al-Quran. Lalu haruskah kita lalui hari tanpa membaca Al-Quran? Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Siapa sih yang gak ingin ngomong dengan Allah? Yang gak ingin dialog dengan Allah? Alangkah bahagianya. Inilah saatnya kita mencintai Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sedih tatkala umat ini meninggalkan Al-Quran, hijrah, meninggalkan Al-Quran, mencari bacaan-bacaan murahan, bahkan menjadikan bacaan-bacaan murahan menjadi Al-Quran. Inilah saatnya, ikhwan akhwat billah rahimakumullah, kembali kita membacanya, memahami, menghayatinya, belajar sungguh-sungguh, lalu kita ajarkan. Karena sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah mereka ta'allama al-Quran wa 'allama, yang belajar lalu mengajarkan. Hanya dengan Al-Quran kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan Al-Quran itu mukjizat yang Allah jaga sampai hari kiamat. Sekali lagi, mukjizat. Mukjizat yang diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Mestinya kita terkagum-kagum melihat mukjizat itu. Tidak heran mereka yang membacanya pun Allah beri keajaiban dalam hidupnya untuk menyelesaikan problematika kehidupan ini. Al-Quran menjadi nur, cahaya di tengah kezaliman yang saat ini merajalela. Al-Quran menjadi furqan baginya, pembeda halal haram, hak batil. Sehingga ia clear melihat halal haram, hak batil. Lalu ia pun diberi kemampuan untuk melaksanakan yang hak, menjauhi yang batil. Indah sekali. Ayo kita mulai. Mulai, jangan tunda lagi. Peganglah Al-Quran. Bacalah dengan berwudu. Simaklah setiap lafaz, setiap kata. Dan rasakan Allah berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Seusai tahajud, dilanjutkan baca Al-Quran. Lalu kita berjamaah ke masjid. Tentu lebih utama adalah muslimun, mukminun, kaum pria. Dan wanita lebih utama di rumah. Secara kodrat berbeda, tapi fitrah derajatnya sama di mata Allah. Bagaimana kalau berjamaah di rumah? Rasulullah SAW juga punya keluarga, istri dan anak.
sahabat juga punya istri dan anak. Tapi Rasulullah SAW dan sahabat semua ke masjid. Artinya, selama suami ke masjid, ayah ke masjid, sebanyak itu Allah beri keberkahan bagi keluarga yang ada di rumah. Walaupun wanita tidak dilarang untuk ke masjid. Subhanallah. Bijaksana sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Tidak heran orang-orang yang mencintai Allah sangat senang dengan rumah Allah. Mengunjungi rumah Allah, bersilaturahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, berita gembira bagi mereka di hari kiamat yang gemar ke masjid dengan bahasa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jantungnya orang beriman itu ada di masjid. Jantungnya bergantung di masjid. Dia hanya betah di masjid. Tidak heran bumi ini menjadi masjid baginya karena senangnya ke masjid. Kantor, rumah, bahkan hotel menjadi musalla, tempat ia berpijak hamparan sejadah. Kalau dia bicara dakwah, kalau dia berdiam berzikir, nafasnya tasbih. Matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya baik sangka. Tangannya sedekah, kakinya jihad. Kekuatannya adalah silaturahim, hatinya diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Rinduannya tegaknya syariat Allah. Tauladannya Nabi Muhammad SAW, cita-citanya syuhada, kesibukannya asik memperbaiki diri. Bumi benar-benar menjadi masjid baginya. Keberkahan demi keberkahan akan diraih bagi mereka yang senang ke masjid. Bagaimana anda berkah? Lowong kakinya belum ke kantor, belum ke pasar, lebih dahulu dia langkahkan ke masjid. Sehingga kakinya penuh dengan keberkahan. Karena masuk rumah berkah. Masjid Baitul Barokah. Pusat keberkahan. Sentral keberkahan. Berkah artinya kebaikan. Berkah artinya manfaat. Berkah artinya kesuksesan. Maka siapapun yang ingin hidup bermanfaat, ingin kebaikan, ingin sukses dunia akhirat, jangan tinggalkan Baitullah, rumah Allah. Kita kadang juga dilatih dalam ibadah haji itu yang disebut dengan arba'in. Tapi begitu pulang jarang kita ke masjid. Padahal itu tempat kita melatih diri, mentraining diri untuk mencintai masjid. Jangan cerita arba'in dong kalau pulang tidak ke masjid. Dan orang-orang ke masjid itu orang-orang yang penuh keberkahan dan ia akan diberkahi oleh Allah. Dimanfaatkan oleh Allah sehingga menjadi hamba yang bermanfaat. Kalau suami senang ke masjid, dia akan membawa berkah bagi keluarganya yang ada di rumah. Kalaulah ia seorang pemimpin, ia ke masjid, maka alangkah berkahnya rakyatnya. Kita menunggu pemimpin yang gemar ke masjid, lalu menjadikan bumi ini masjid, ladang amal baginya. Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sajalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah sajalah. Dan hari akhirat mereka yang memakmurkan masjid. So, kalau kita masih belum senang memakmurkan masjid, percayalah bahwa kita belum menjadi hamba Allah yang beriman. Nampaknya masjid menyeleksi kita, memilah-milih mana hamba Allah yang beriman, mana yang bukan beriman. Karena itu
Azan itu panggilan Allah melalui suara muazin untuk hamba-hamba yang beriman. Terlihat jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terlihatlah di situ mana yang membesarkan Allah, mana yang membesarkan dunia. Yang membesarkan Allah serta merta ia memenuhi panggilan Allah. Karena azan nada musikal terindah bagi batinnya, serta merta ia memenuhi panggilan itu. Nah, itu yang dipanggil yang bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang bersaksi Tuhannya Allah. Yang bersaksi nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. Allah mengundang, ayo salat, mari salat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kesuksesan. Maka mereka yang serta-merta memenuhi panggilan Allah akan meraih kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan. Maka siapapun yang ingin kedamaian, kesuksesan, segera penuhi panggilan Allah. Panggilan salat memenuhi panggilan Allah berarti memenuhi panggilan hakikat, panggilan sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Benar-benar hamba pilihan mereka yang subuh ke masjid itu tidak sembarang orang lagi. Kita sering dengar azan, tapi berat sekali. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, "Lau ya'lamun nas ma fi salatil isya wa salatil fajri, la atauhuma walau habwan." Seandainya manusia mengetahui betapa besarnya apa yang mereka peroleh dalam salat isya, dalam salat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan mendatanginya walau habwa, walau dengan merangkak. Umi Maktum yang buta pun minta dispensasi keringanan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya buta, bolehkah saya salat di rumah? Hal sami'tan nida, kau dengar azan dah? Sami'tu ya Rasulullah. La khilatalah, tidak ada alasan bagi kamu kecuali salat di masjid. Raihlah keberkahan ke masjid. Bayangkan yang buta pun tidak diberi keringanan oleh Rasulullah selama mendengar azan. Karena itu panggilan Allah. Kenapa negeri kita kehilangan keberkahan? Karena banyak masjid di negeri ini. Tapi 1001 alasan kita meninggalkannya. Arifin jadi ingat kata-kata orientalis Yahudi Stoddard yang mengukur kekuatan umat Islam dengan adagium politik masjid. Jika jamaah subuh umat Islam tidak sebanyak jamaah Jumatnya, we can sleep forever. Kita dapat tidur dengan lelap. But, kalau jamaah umat Islam sebanyak subuhnya, sebanyak Jumatnya, itu tanda badai kebangkitan umat Islam. Badai kebangkitan umat Islam jika jamaah subuh sudah sebanyak jamaah Jumat. Subhanallah, kapan ini terjadi? Jadi kalau kita ingin mengharapkan kebangkitan umat Islam, kita balik tanya, kapan umat Islam Indonesia mulai memakmurkan masjid? Karena itu mari kita ke masjid, mari kita makmurkan hidup, mari kita hidupkan masjid. Maka masjid akan memakmurkan kita, akan menghidupkan kita, karena masjid adalah Baitullah. Jangan tunda lagi. Berniatlah mulai saat ini. Nikmatilah ibadah masjid itu. Kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang seiman. Nampaknya masjid benar-benar mengumpulkan orang-orang beriman. Dari situlah kita akan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Pertemukan dengan saudara-saudara kita. Nikmatnya ke masjid itu bukan saja saat sholat, tapi ketika kita menanti-nanti azan, ketika kita berbondong-bondong menuju masjid. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah.
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Kemudian salat duha. Salat duha nampaknya enteng, ringan, hanya 2 rakaat minimal. Tetapi justru besar nilainya. Di saat kesibukan, sempat-sempatnya ia mengingat Allah. Bahkan menyengaja menyempatkan diri menghadap Allah di saat kesibukan manusia. Sangat utama. Ketika dulu di pondok pesantren, salat duha, orang tua Pak Kiai datang membacakan firman Allah surah duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pesan beliau, selama engkau menjaga duha nak, menjaga tahajud nak, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, niscaya Allah tidak akan tinggalkan kamu. Allah akan jaga kamu, Allah lindungi kamu, Allah bimbing kamu, Allah bahagiakan kamu. Jaga malam dengan tahajud, jaga siang dengan duha. Selamat dunia akhirat. Selamat siang malam. Selamat lahir batin. Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas dari seorang kalian wajib memberi sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amal ma'ruf adalah sedekah. Nahi mungkar pun juga disebut sedekah. Namun, itu semua cukup dibandingi dengan hanya 2 rakaat salat duha. Bahkan dalam hadis lain, 2 rakaat salat duha lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Sekali lagi, salat duha 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tentu hanya orang beriman yang percaya, yakin keutamaan duha ini yang akan menjaga salat duha. Sungguh indah mereka yang menjaga duha. Kemudian membiasakan setiap hari sedekah. Istanzilur rizqa bisadaqati. Rasulullah SAW mengingatkan, carilah rezeki dengan bersedekah. Cari rezeki dengan bersedekah. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan rezeki dengan mudah, dimulailah dengan sedekah. Bukankah sebelum mendapatkan ikan kita memancing? Dan pancingan itu kita mungkin juga memberikan modal untuk berikan makanan dalam pancingan kita untuk menangkap ikan-ikan. Maka siapapun yang ingin menangkap rezeki di dunia ini, mulailah dengan sedekah. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra, Tolak ayat 7. Niscaya Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan saat ia sulit. Allah berikan jalan keluar saat ia punya masalah. Doanya mustajab. Bahkan dirinya pun dijaga kesehatannya melalui sedekah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan, hendaklah kalian berobat dengan sedekah. Dan Allah sangat menyenangi hamba yang bersedekah. Al-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat. Al-Ahzab 35. Allah sayangi mereka yang gemar bersedekah. Yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Bil laili wan nahar, siang malam. Sirra wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Memang dia suka sih, hobinya sedekah. Ada nggak ada orang yang akan terus bersedekah. Allah menyayangi mereka. Bahkan Allah persiapkan ampunan dosa untuk mereka. Dan Allah beri ganjaran yang agung. Bahkan dalam Al-Baqarah 271, sedekah akan menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Allah bersihkan melalui setiap kali kita bersedekah. Jagalah sedekah. Dan justru khasnya orang beriman, kesenangannya menolong, kesenangannya berbuat baik. Dia hanya senang kalau sudah hari ini bersedekah. Kemudian,
biasakan menjaga wudhu. Karena wudhu adalah zinatul mukminin, perhiasannya orang beriman. Allah menyenangi orang-orang beriman yang selalu menjaga wudhunya. Mengkilat, berkilau, bercahaya di hadapan para malaikat. Sehingga malaikat terpukau, lalu kagum. Kemudian dua doa dari malaikat bagi mereka yang senantiasa menjaga wudhunya. Allah maghfirlahu warhamku. Ya Allah, sayangi dia, ampuni dia ya Allah. Dan doa itu terjadi selama ia menjaga wudhunya. La yuhafizul wudhu illal mu'minun. Tidaklah menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Imam Ghazali pun menyebutkan di antara ciri khas mereka yang beriman adalah dengan wudhunya. Dan mereka yang meninggal husnul khatimah adalah mereka yang meninggal dalam keadaan berwudhu. Dan Allah tegas sekali menyatakan sayangnya, cintanya kepada hamba yang berwudu. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sayang sekali Allah kepada hamba yang selalu menjaga kesucian batin dan lahirnya. Kesucian lahir dengan selalu menjaga wudunya. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Dan ia nikmati setelah batal lalu ia berwudu lagi. Seakan ia selalu sholat karena ia selalu menjaga wudunya. Pantas Allah menyayanginya karena ia menghendaki menyukai kesucian. Dan Allah menyayangi mereka yang menghendaki kesucian. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, istighfar setiap saat, istighfar setiap detik, istighfar setiap denyut jantung, setiap nafas, fi kulli lamhatin wa nafasin. Rasulullah SAW bersabda, man lazima istighfaran ja'alallahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berita yang sangat menggembirakan. Siapa yang melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, maka Allah lapangkan saat ia sempit, Allah mudahkan saat ia sulit, Allah gembirakan saat ia sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Lihat surah Nuh 10, 11, 12. Allah berikan generasi yang saleh. Allah mudahkan ia mendapat rezeki. Allah makmurkan hidupnya. Negerinya penuh keberkahan. Nah, terbayang kalau negeri kita ini semua umat Islam berzikir, beristighfar, bertobat kepada Allah, maka akan turunlah keberkahan dari langit dan dari bumi untuk negeri yang tercinta ini. Mari kita semua beristighfar, semua kita berzikir, semua kita bertaubat. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan beri kedamaian, kebahagiaan, kemenangan. Al-Jumu'ah ayat 10. An-Nur 31. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah semua. Niscaya kau akan menang, kau akan bahagia, kau akan makmur. Maka kalau ingin negeri ini makmur, semua kita istighfar. Karena masalah-masalah ini karena dosa-dosa kita. Dengan istighfar Allah angkat dosa, lalu Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Tidak cukup diselesaikan dengan keilmuan, banyak pakar malah banyak makar. Selesaikanlah dengan mohon ampun kepada Allah, maka Allah berikan ide-ide langit, ide-ide menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Orang kalau banyak istighfar disayang oleh Allah karena ia menyukai kesucian, dan orang beristighfar ingin dirinya suci. Istighfar membuat hati ini halus, istighfar membuat doa mustajab, istighfar membuat kita saling menyayangi. Yarham yurham, maka akan disayangi oleh Allah. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Biasakanlah istighfar setiap saat. Inilah 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Pertama, tahajud, kita akan mendapatkan nur hidayah. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran, kita akan dibimbing selalu oleh Allah. Yang ketiga, langkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah. Niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang berkah. Jaga sholat duha, Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki. Kemudian jaga sedekah setiap hari, maka Allah mudahkan setiap urusan kita.
kemudian biasakan menjaga wudhu, maka malaikat pun terus-menerus mendampingi dan mendoakan kita. Lalu perhebat istighfar, Allah pun sayang pada kita. Lakukan ini terus-menerus, mumpung masih hidup. Ad-dunya jihad, wal mautu roha. Dunia ini jihad, dunia ini berjuang, berkorban. Ya, capek-capek memang tempatnya dunia ini. Kalau begitu kapan dong istirahatnya? Istirahatnya. Al-mautu roha. Kematian itulah istirahat. La aral mauta ila sa'adah. Tidaklah aku lihat kematian itu kecuali kebahagiaan. Dan itu ungkapan para wali Allah. Maka mulailah saat ini. Bertekadlah. Dari manapun tujuh sunnah Nabi ini kita mulai untuk mampu melaksanakannya. Lalu syukur sudah bisa tujuh sunnah Nabi. Kita kembangkan lagi dengan saum Senin Kemis, saum Daud. Kita lanjutkan lagi dengan amal ma'ruf nahi munkar. Lalu kita lanjutkan bersama-sama menegakkan syariat Allah. Inilah khasnya orang-orang beriman. Aqyasu min ummati aksarhum zikran wa asyaddu istidadan. Yang paling cerdas, paling pintar di antara umatku, mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Tujuh sunnah Nabi adalah di antara persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, kerinduan, karena mati pintu berjumpa dengan Allah. Di dunia ini kita menanam, pada saatnya kita mengetam. Selamat mengetam, saudaraku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.